Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa tubuhmu begitu peka terhadap lingkungan sekitar? Merasa merinding tanpa sebab, mimpi aneh, namun bermakna atau hewan-hewan seperti tahu keberadaanmu dan bereaksi secara tidak biasa? Bisa jadi itu bukan kebetulan. Terutama bagi kamu yang istiqomah menjalankan sholat tahajud, ibadah di sepertiga malam yang sangat istimewa dan penuh rahasia. Tahajud bukan hanya sekedar membawa kedekatan dengan Allah, akan tetapi juga membuka pintu-pintu spiritual yang tak kasat mata. Kita kali ini akan membahas sesuatu yang unik dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ada 9 ciri pada tubuhmu yang bisa menjadi pertanda bahwa dirimu mulai bersentuhan dengan dimensi gaib. Bukan dalam arti negatif, tapi sebagai bentuk kepekaan spiritual yang Allah anugerahkan. Namun sebelum itu, mari sahabat yang beriman kita bahas bersama amalan dan keutamaan tahajud serta doa-doa khusus yang bisa membuka tabir hikmah serta hidayah di balik kejadian-kejadian yang mungkin selama ini kita anggap hanya kebetulan. Oke yuk, jangan kemana-mana, kita kupas bersama dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Tahajud bukan sekadar sholat malam biasa. Ia adalah jembatan batin antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di saat kebanyakan manusia masih terlelap dalam mimpi, waktu tahajud adalah saat langit terbuka lebar, doa-doa melesat lebih cepat, dan keikhlasan mencapai titik pang. Namun, tahajud juga membawa efek luar biasa yang kadang tidak disadari oleh pelakunya. Salah satu efek yang mengejutkan adalah meningkatnya kepekaan spiritual seseorang. Tubuh bukan hanya merasakan lelah dan kantuk, tapi ia mulai menyelaraskan diri dengan dimensi yang lebih dalam, dimensi spiritual dan gaib. Inilah yang kemudian disebut sebagai bersatu dengan alam gaib. Bukan dalam arti mistik yang menyesatkan, melainkan dalam makna keselarasan dengan energi halus ciptaan Allah. Seseorang yang rutin melakukan tahajud seringkali mulai mengalami fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Salah satunya adalah tubuh menjadi lebih sensitif terhadap keberadaan energi-energi tak kasat mata. Misalnya, ketika berada di suatu tempat tertentu tanpa sebab yang jelas, tubuhnya bisa merinding, hati menjadi gelisah, atau bahkan terasa berat. Untuk melangkah ini bukan berarti ia kerasukan atau terkena gangguan, melainkan tubuhnya sedang menangkap gelombang energi yang berada di sekitar tempat itu. Tubuh menjadi seperti radar spiritual yang peka terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Namun, nayat, semua itu karena getaran rohani yang dibangun lewat tahajud telah membersihkan hati dan menyelaraskan frekuensi energi di dalam tubuh. Kepekaan semacam ini sering juga disebut sebagai firasat atau intuisi tajam. Banyak orang yang rajin tahajud dapat merasakan perasaan aneh, atau memiliki rasa tahu terhadap hal-hal yang belum terjadi. Bahkan mereka bisa merasakan adanya kehadiran makhluk lain tanpa harus melihatnya langsung. Tidak jarang pula tubuhnya menunjukkan reaksi spontan seperti merinding, mata berkaca-kaca atau jantung berdebar tanpa sebab yang masuk akal. Semua ini bukan gangguan psikologis, tapi respons tubuh terhadap sesuatu yang hadir di luar dimensi fisik. Mereka tidak sedang berhalusinasi, tapi sedang diberi kepekaan oleh Allah karena hatinya bersih dan ruhnya dekat dengan cahayanya. Kepekaan terhadap energi ini tidak serta-merta muncul hanya karena sering tahajud, tetapi karena dalam tahajud terdapat proses pembersihan jiwa. Ketika seseorang bersujud dalam heningnya malam, ia sedang mengosongkan diri dari ego, dunia dan hiruk-pikuk kehidupan. Saat itulah ruhnya tersambung kuat kepada Sang Pencipta.
Energi negatif yang menempel pun mulai luruh dan digantikan oleh energi positif. Inilah yang menyebabkan tubuh menjadi peka karena ia sudah dibersihkan dari kekotoran-kekotoran duniawi yang sebelumnya menutup sensitivitas tersebut. Namun, kepekaan terhadap energi tak kasat mata ini juga bisa menjadi ujian. Sebab tidak semua yang dirasakan menyenangkan. Kadang-kadang tubuh bisa merasa tidak nyaman di tempat tertentu. Padahal secara kasat mata semuanya tampak normal. Atau bisa juga seseorang mendadak merasa sangat sedih meskipun tidak ada alasan logis yang mendasarinya. Itu semua adalah bagian dari perasaan halus yang bekerja lewat sinyal tubuh. Maka penting bagi orang yang mengalami hal ini untuk tetap menjaga tahajud dan zikirnya agar sensitivitas tersebut tidak malah membawa rasa takut atau was-was, tetapi menjadi anugerah untuk mendekat lebih dalam kepada Allah. Selain peka terhadap energi, orang yang rajin tahajud juga sering mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa. Mimpi-mimpi tersebut bisa jadi mengandung pesan, gambaran masa depan, atau bahkan peringatan. Ini bukan mimpi biasa yang datang dari bisikan bawah sadar atau hasil dari pikiran yang sibuk sebelum tidur. Mimpi semacam ini biasanya datang dengan sangat nyata, jelas, dan membekas hingga siang hari. Kadang mimpi itu seperti membawa pesan dari dimensi lain, dan tak jarang menjadi kenyataan dalam Islam. Mimpi yang benar disebut sebagai bagian dari 46 bagian kenabian. Tentu bukan berarti orang yang sering tahajud akan menjadi nabi karena kenabian telah ditutup. Tapi ini menunjukkan bahwa mimpi yang benar adalah bagian dari karunia Allah kepada hamba yang dekat dengannya. Ketika seseorang membiasakan diri bangun di sepertiga malam dan bermunajat dengan khusyuk, rohnya menjadi bersih dan terbuka untuk menerima petunjuk. Maka tak heran jika banyak dari mereka yang merasakan mimpi-mimpi aneh tapi penuh makna. Sebagai contoh, ada seseorang yang bermimpi tentang sebuah peristiwa besar yang kemudian benar-benar terjadi. Atau ada pula yang bermimpi tentang seseorang yang butuh bantuan. Dan ketika ia temui, orang itu memang sedang dalam kesulitan. Mimpi ini bisa menjadi sarana komunikasi rohani. Karena tahajud telah membuka jalan batin untuk terhubung dengan dimensi spiritual. Disinilah tubuh dan jiwa benar-benar menyatu dalam kesadaran yang lebih tinggi. Namun, tidak semua mimpi layak ditafsirkan. Ada mimpi dari setan, ada mimpi dari jiwa sendiri, dan ada pula mimpi dari Allah. Membedakannya, butuh hati yang jernih, pikiran yang tidak tergesa-gesa, serta ilmu yang mendalam. Maka penting bagi mereka yang sering mendapat mimpi seperti ini untuk senantiasa memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan bertanya kepada orang yang ahli jika dirasa mimpi tersebut memiliki makna penting. Yang pasti mimpi-mimpi tersebut datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperkuat keimanan. Perlu dicatat bahwa semua kepekaan ini bukan tujuan dari tahajud, tetapi efek samping positif yang Allah izinkan terjadi. Tujuan utama dari tahajud tetaplah mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, meminta petunjuk, dan mencari ridha-Nya. Namun Allah Maha Pemurah. Dia tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membuka mata batin hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah malam. Fenomena spiritual ini juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasad dan ruh. Selama ini kita terlalu sibuk memperhatikan fisik, tapi melupakan bahwa ruh juga perlu diberi asupan. Dan tahajud adalah asupan terbaik untuk ruh. Ketika roh kuat, tubuh pun menjadi saluran yang mampu menangkap sinyal ilahiyah yang selama ini terhalang oleh dosa dan kelalaian. Ada sebagian orang yang mungkin akan skeptis, atau menganggap ini sebagai tahayul. Tapi bagi yang pernah mengalaminya sendiri, mereka tahu bahwa ini bukan hayalan. Ini adalah realitas spiritual yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika duniawi. Dan yang paling penting, semua ini justru menjadi pengingat bahwa dunia bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tapi juga tentang apa yang dirasakan oleh hati. Tahajud pada akhirnya adalah pintu gerbang menuju dunia yang lebih dalam. Dunia yang tidak hanya menyentuh langit, tapi juga membuka tubir-tebir tersembunyi dalam diri sendiri. Dunia yang mengajarkan bahwa ketika tubuh dan ruh selaras, manusia bisa merasakan kebesaran Allah dengan cara yang lebih lembut, lebih halus, dan lebih nyata. Maka jangan pernah berhenti untuk bangun di malam hari meski hanya 2 rakaat.
Karena dari situlah perjalanan spiritualmu bisa bermula. Ada satu hal yang sering membuat orang terpanah ketika melihat seseorang yang rajin tahajud. Bukan karena kekayaan, bukan pula karena kemewahan, tapi karena cahaya di wajahnya. Wajah yang bercahaya bukan sekadar tentang kulit yang cerah atau penampilan fisik semata, melainkan aura yang terpancar dari dalam diri. Ada ketenangan yang memancar, ada keteduhan yang terasa. Bahkan tanpa harus berbicara, ketika seseorang mendekat, ia akan merasa damai. Ketika orang menatap matanya, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Orang yang rutin menjalankan sholat tahajud memiliki pancaran rohani yang sangat kuat. Dalam diamnya malam, ia telah mengalirkan air mata kepada Tuhannya, bersujud penuh harap dan tunduk, memohon ampun dan pertolongan. Proses itu menyucikan hatinya dan hati yang bersih akan memantulkan cahaya. Maka jangan heran jika wajahnya tampak lebih bercahaya dari biasanya. Bahkan mereka yang melihatnya akan merasa ada sesuatu yang berbeda. Itulah tanda bahwa rohnya hidup tidak tertutupi oleh kegelapan dosa dan tubuhnya mulai bersatu dengan dimensi spiritual yang tinggi. Cahaya itu tidak hanya tampak oleh mata manusia biasa, tetapi juga sangat terasa oleh orang-orang yang peka. Bahkan dalam banyak kisah orang-orang yang rajin tahajud seringkali membuat makhluk jahat enggan mendekat wajah mereka yang bercahaya seolah menjadi tameng yang tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Bahkan di lingkungan kerja, keluarga atau masyarakat, orang seperti ini cenderung dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena auranya yang menenangkan. Menariknya, aura ini juga menciptakan semacam perisai baton. Banyak orang merasakan bahwa mereka yang rutin tahajud lebih sulit ditipu, lebih sulit dimanipulasi oleh orang-orang yang berniat buruk tanpa harus mengkonfrontasi langsung. Biasanya orang-orang jahat merasa tidak nyaman berhadapan dengan mereka. Ini karena energi yang mereka pancarkan bersifat jujur, bersih, dan seolah menelanjangi niat busuk dari orang lain. Sebuah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan keikhlasan ibadah. Di tengah malam. Selain itu, dalam kehidupan sosial, kehadiran orang yang rajin tahajud seringkali membawa ketenangan. Ketika ia duduk di tengah keramaian, suasana menjadi tenang. Ketika ia berbicara, suaranya tidak keras, tapi menembus ke dalam hati. Bahkan ketika ia diam, kehadirannya terasa. Ini bukan sulap, ini bukan kemampuan magis, tetapi hasil dari ruh yang bersih, hati yang tenang, dan jiwa yang dekat dengan penciptanya. Hal unik lainnya yang terjadi pada tubuh orang yang dekat dengan alam gaib akibat tahajud adalah respons alami dari makhluk hidup di sekitarnya, terutama hewan. Mungkin terdengar aneh, tapi tidak sedikit orang yang bercerita bahwa hewan-hewan tertentu mulai menunjukkan perilaku tak biasa terhadap mereka. Misalnya, seekor kucing yang biasanya cuek tiba-tiba suka mendekat dan duduk di sampingnya saat ia berdoa. Burung-burung yang hinggap lebih dekat dan berkicau dengan riang ketika ia berada di halaman. Bahkan ada yang bercerita bahwa hewan liar yang biasanya lari menjauh justru menatap atau diam saat berhadapan dengannya. Ini bukan kebetulan semata. Dalam ilmu spiritual, makhluk hidup seperti hewan dipercaya lebih peka terhadap energi dan aura seseorang. Jika seseorang membawa aura negatif, hewan cenderung gelisah dan menghindar. Sebaliknya, jika auranya positif, bersih, dan menenangkan, maka hewan akan merasa aman dan nyaman. Dan semua ini adalah buah dari keistiahan dalam tahajud. Tidak hanya hewan, bahkan serangga pun merespon. Ada orang yang merasa serangga tidak suka mendekat padanya. Padahal sebelumnya ia sering diganggu nyamuk atau lalat. Ada pula yang merasa kopiu-kopiu sering tiba-tiba hinggap padanya tanpa sebab. Ini adalah simbol-simbol kecil dari keharmonisan antara tubuh dan alam. Karena tubuh yang sering diajak tahajud, yang sering bersujud di keheningan malam telah memancarkan getaran yang selaras dengan ciptaan Allah lainnya. Namun bukan berarti semua respons hewan selalu manis dan lembut. Ada juga hewan yang menunjukkan sikap gelisah saat mendekati orang yang auranya sangat kuat. Anjing misalnya, kadang menggonggong tanpa sebab kepada seseorang yang auranya tajam. Bukan karena marah, tapi karena ia merasa ada kekuatan besar dalam diri orang itu yang membuatnya tidak nyaman. Ini adalah reaksi naluriah dari makhluk yang secara alami bisa merasak hal-hal yang tidak tampak.
Reaksi semacam ini sebenarnya adalah cermin dari hubungan harmonis antara tubuh manusia dan semesta. Ketika seseorang menjadikan tahajud sebagai bagian dari hidupnya, tubuhnya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan ruhnya lebih lapang. Energi positif yang terpancar dari tubuh ini kemudian diserap oleh lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya manusia yang merasakan, tapi juga tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup lainnya. Perlu dipahami bahwa semua ini bukan bertujuan agar seseorang merasa lebih tinggi atau memiliki keistimewaan. Justru semakin peka seseorang terhadap hal-hal seperti ini, seharusnya semakin besar rasa syukurnya. Karena Allah telah mengizinkannya merasakan sesuatu yang tidak semua orang bisa alami. Ini adalah amanah, bukan kebanggaan. Maka sudah seharusnya kepekaan ini dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga diri, memperbanyak zikir, dan menjauhi kesombongan. Dalam banyak kisah ulama terdahulu, ada banyak cerita tentang bagaimana hewan bersahabat dengan orang-orang saleh. Mereka bukan pawang, bukan dukun, tapi orang biasa yang tekun bermunajat di malam hari. Mereka membuktikan bahwa saat roh seseorang selaras dengan fitrah ilahi, maka seluruh ciptaan Allah akan ikut menghormatinya. Ini adalah efek dari hati yang bersih, niat yang lurus, dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Keistimewaan ini pun dapat menjadi cermin untuk kita semua. Jika kita ingin disukai oleh makhluk hidup, dihormati oleh sesama, dan selaras dengan alam semesta, maka mulailah dari diri. Sandar, bangunlah lebih awal. Bersujudlah di hadapan Allah saat orang lain terlelap. Dan mintalah agar hati kita dibersihkan. Karena pada akhirnya semua keajaiban itu bermula dari tahajud. Sholat tahajud bukan hanya tentang ibadah malam. Ia adalah pembuka banyak pintu yang selama ini tertutup. Pintu rezeki, pintu ilmu, pintu ketenangan, bahkan pintu kepekaan spiritual. Dan saat tubuh mulai bersatu dengan energi alam, saat hati mulai bersih dari penyakit, maka seluruh kehidupan pun ikut berubah. Wajah bersinar, hewan bersahabat, jiwa tenang, dan hidup menjadi lebih bermakna. Itulah sebagian dari rahasia tahajud yang tidak semua orang tahu tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang bersungguh-sungguh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas, terlebih yang dijalankan di waktu-waktu istimewa seperti sholat tahajud pasti akan meninggalkan jejak. Bukan hanya di hati, tetapi juga pada tubuh, perilaku, dan getaran spiritual seseorang. Inilah bukti bahwa ibadah bukan hanya soal pahala di akhirat, tetapi juga mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan dunia. Tahajud adalah jalan sunyi yang membawa hamba kepada Sang Pencipta. Di saat dunia terlelap, engkau memilih untuk bangkit, bersuci, dan bersujud. Langkah kecil ini yang seringkali terasa berat justru membuka pintu-pintu langit dan menghubungkanmu dengan dimensi yang lebih dalam. Tubuhmu menjadi lebih peka terhadap energi sekelilingmu. Wajahmu memancarkan ketenangan. Mimpi-mimpimu menjadi pesan. Dan bahkan makhluk Allah lainnya mulai merespons kehadiranmu dengan cara yang tak biasa. Namun yang terpenting bukanlah keistimewaan atau kepekaan itu sendiri. Yang utama adalah bagaimana semua itu membuatmu semakin tunduk, semakin bersyukur, dan semakin menjaga niat agar tetap lurus karena Allah. Jangan jadikan tanda-tanda tersebut sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah sedang membimbingmu menuju tingkatan rohani yang lebih halus. Mari kita terus jaga amalan tahajud ini bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang gaib, tapi karena kita rindu berada dekat dengannya. Biarkan efek-efek spiritual itu datang dengan alami sebagai bentuk kasih sayang Allah atas usaha kecil yang kita lakukan dalam gelapnya malam. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dirindukan oleh malam, dan dihormati oleh seluruh makhluk Siptonia karena ketulusan ibadah yang terus dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi